Oke, selamat ketemu lagi dengan saya Heru Salim. Hari ini saya akan membuat yang namanya Quiche Lorraine, ya. Nah, sebelum kita buat Quiche Lorraine, kita akan buat doughnya dulu, ya. Doughnya ini namanya dikenal dengan nama quiche dough atau short paste, ya, short paste. Jadi kata short artinya ini lebih mudah cara pembuatannya. Nah, dalam pembuatan short paste ini berbeda dengan kita buat yang namanya sugar dough. Kalau sugar dough kita buatnya dengan cara creamy butter method, yaitu kita aduk margarin dan gula dahulu. Tetapi kalau yang ini, ya, short paste ini, pasta short ini, kita buat dengan metode rub in method, ya. Jadi kita campurkan margarin, kemudian garam, kemudian tepung. Ini kita campurkan sampai dia berbentuk crumble. Kita aduk manual saja, ya, manual saja seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, sudah tercampur, ya, sudah bercrumble seperti ini, sudah beremah, ya. Nah, baru kita masukkan susu yang sudah kita dinginkan, fresh milk. Jadi di dalam resep ini yang saya buat adalah 400 gram soft flour atau tepung protein rendah, ya. Tepung protein rendah itu 400 gram, kemudian margarinnya 200 gram, setelah itu garam 2 gram, ya, seperti ini, dan susu dingin cair, ini seberat 100 ml. Ya, ini saya campurkan semua, kemudian kita aduk. Nah, ini metode pembuatannya adalah rub in method. Nah, ini kita aduk manual, kita buat seperti ini sampai dia betul-betul firm, sampai dia mengikat, gitu ya. Nah, seperti pembuatan sugar dough, setelah ini terbentuk, maka ini akan kita masukkan ke dalam lemari pendingin, gitu ya, supaya dia bisa lebih kuat lagi nanti pada saat kita akan bentuk di dalam pie dough-nya atau di dalam cetakannya. Nah, seperti ini. Ya, ini akan kita aduk terus. Ya, betul-betul rub in, betul-betul rubbery, dia ngaret adonannya. Seperti ini, gengs. Ini kita aduk terus sampai dia agak clean up di tepinya, di bowlnya, ya, agak bersih. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini akan kita wrap, akan kita wrapping. Nah, seperti ini, gengs. Ya, very rubbery, sangat ngaret, ya, gengs. Nah, ini akan kita wrap. Kemudian nanti sambil nunggu ini sudah ready untuk kita buat atau kita bentuk ke cetakan, baru kita akan buat filling daripada quiche-nya, gitu ya, gengs. Nah, ini istirahatkan dahulu. Oke, ini kita istirahatkan. Nah, selanjutnya baru kita akan bikin filling untuk quiche dough-nya, gitu, gengs. Nah, selanjutnya yang saya akan lakukan adalah saya akan menumis bawang putih dan bawang bombay, ya. Saya akan saute garlic dan onion, ya. Ini akan saya saute supaya harum. Kemudian akan saya campur dengan spinach, saya campur dengan bayam. Terus nanti akan kita jadikan dia makanan enak. Ini ada bawang bombay, ya, onion yang sudah saya chopping, dan juga ada garlic yang sudah saya chopping. Ya, ini akan kita tumis, guys, sampai harum, gitu ya, guys. Ajib. Nah, seperti ini, guys.
kalau dia sudah agak layu ya, kalau bawang bombaynya sudah agak layu seperti ini, boleh kita masukkan bawang putih atau nama kerennya garlic gitu, Bray. Ya, nama kerennya garlic. Nah, ini sudah agak melayu dia, sudah agak layu si bawang bombay-nya, boleh kita masukkan garlic ya, gengs. Nah, kita masukkan bawang putih, bawang bombay sudah layu, masuk bawang putih, terus diaduk ya sampai dia betul-betul wangi. Jadi perhatikan video ini terus karena nanti akan ada soal untuk kuis gitu ya. Jangan lupa bantu subscribe, bantu share ya, karena subscribe, like, and share itu nggak butuh tenaga banyak, nggak butuh biaya banyak ya. Jadi silahkan. Nah, kemudian ini saya akan campurkan dengan, saya punya spinach yang sudah saya blanch ya, kemudian saya blanch, setelah itu baru saya potong-potong, saya masukkan, geng ya, saya masukkan di sini. Kenapa saya campurkan di sini? Biar aromanya lebih terasa nanti pada saat sudah menjadi si kisnya ya. Nah, seperti ini, biar oily sedikit si bayamnya ya, gengs. Seperti ini, gengs, biar oily sedikit ya. Oh, mantap. Jadi ini tidak pakai beef nanti di kisnya. Cukup itu, gengs. Kita kecilkan dulu apinya, kemudian kita beri dia seasoning ya. Apa seasoningnya? Seperti biasa, gengs, cikpo masuk, cikpo dikit aja, gengs, jangan akeh-akeh. Nah, seperti ini ya, masuklah sedikit cikponya, kemudian I think good ya, sudah terasa mantap dia. Sudah terasa mantap. Kemudian ini kita pindahkan, gengs. Nah, ini kita sisihkan, kita dinginkan. Nah, selanjutnya baru kita akan buat royalnya. Nah, guys, setelah kita dinginkan adonannya, ini kita ambil sedikit saja, kira-kira ya, kita gunakan secukupnya. Terus kemudian ini akan kita pipihkan ya, akan kita rolling pin, kita tekan-tekan dulu supaya nggak terlalu berat. Kemudian boleh kita sprinkle, tipis, kemudian baru kita roll. Nah, gini, gengs ya, baru kita roll. Seperti ini, kemudian diputar dibalik gitu ya. Nah, karena dia kan rapi ini, jadi betul-betul ngaret nih, guys, agak sedikit ngaret dia, makanya harus hati-hati ya, bahkan dia berbentuk bulatan supaya pas dengan cetakannya gitu ya, gengs. Tarik lagi, gengs, plastiknya. Ini sangat mudah, bisa dikerjakan di rumah sambil santai ya kan. Nah, setelah seperti ini ya, ini sudah cukup ya, kita tes. Oke, kemudian ini akan kita gulung, guys ya, kita gulung. Tebalnya juga kira-kira sekitar 3 mm ya.
Nah, ini kemudian kita pindahkan ke dalam cetakannya seperti ini, gengs. Ya, kemudian kalau sudah, ini kita tekan. Ya, kita bentuk dia sama dengan cetakannya, ya. Kita bentuk sama dengan cetakannya. Usahakan dia tidak bocor. Gitu ya, gengs. Nah, seperti ini, gengs. Kemudian ini kita tekan-tekan. Kita tekan-tekan. Seperti ini. Sampai dia merata. Oke, setelah itu baru kita cut dia. Kita potong. Pisahkan. Nah, kemudian kita tekan lagi, gengs. Kita tekan lagi. Ini ya, gengs. Nah, usahakan agak lebih tinggi sedikit dari si tepinya pie moldnya, ya. Ini kita tekan. Nah, kemudian, gengs, ini akan kita langsung isi saja, ya. Ini akan langsung kita isi dengan spinach, kemudian kita kasih royal. Tahu nggak royal? Royal adalah campuran telur dan krim ataupun susu cair, ya, fresh cream ataupun susu cair yang kemudian nanti akan kita bake, ya. Nah, ini kemudian saya letakkan kejunya dahulu, melt cheese, kacang buncis. Nah, seperti ini, ya. Saya letakkan, kemudian saya juga tambahkan nih, guys, yang tadi saya saute nih. Mantap, ya. Yang tadi saya saute, ini saya taburkan saja bagi rata. Spinach and cheese ini sehat banget, guys, ya. Jadi bisa bikin sedikit naik lah gitu ya berat badan seperti saya nih. Nah, ini kita habiskan saja seperti ini, guys. Nah, kalau sudah, ini nanti tinggal kita buatkan royalnya. Oke, gengs. Nah, kalau sudah seperti ini akan kita buatkan royalnya. Bagaimana cara buat royalnya? Ya, geng, saya gunakan 3 butir telur. Saya gunakan 3 butir telur. Kemudian saya campurkan 250 sampai 300 cc fresh milk seperti ini, gengs. Ini kita campur, kita aduk, ya. Kita campur, kita aduk seperti ini. Jadi 125 fresh cream, 125 fresh milk. Ini kita campurkan. Kemudian kita beri dia seasoning. Apa itu seasoningnya lagi, guys? Ya, sedikit cikpo lagi lah, ya. Yang punya, saya hanya punya cikpo. Saya hanya punya cikpo sedikit. Cukup, dikit lagi deh. Ya, biar makin gurih. Nah, selanjutnya ini akan kita aduk.
Oke, jangan sampai berbusa, cukupkan saja. Ini namanya royal. Nah, kemudian biar semakin enak rasanya, ya guys, biar semakin enak rasanya, maka ini akan saya tambahkan dengan cheddar, ya, cheddar cheese yang akan kita parut. Jadi bawahnya ada melt cheese, di atasnya ada cheddar, nanti dimakannya moy. Nih guys, ini saya parut. Ya, banyakin aja guys, jangan takut, buat kita, bukan buat orang lain. Ya, nah, nih guys, mantap. Very cheesy maksudnya. Oke, nah nanti setelah ini akan kita bake. Nah guys, selanjutnya ini akan kita bake, ya, akan kita panggang. Jadi sebelumnya saya akan masukkan ini dulu. Sebelumnya saya masukkan dulu si royalnya guys, ya. Usahakan guys royalnya jangan sampai tumpah atau masuk ke dalam sela-sela ini nih, tepi ini nih, ya. Jangan sampai masuk ke dalam tepi ini, karena kalau royalnya masuk ke dalam sini nih guys, ya, ini susah untuk dilepasnya. Telurnya akan kering di bagian bawah, sehingga nanti proses pelepasannya itu agak sulit, ya. Makanya ini dibuat seperti ini, agak dilebihkan sedikit si adonannya, gitu ya guys. Dilebihkan seperti ini guys, dikunci rapat seperti ini guys, biar nanti yang namanya rubbery, ya, ini kalau di bake dia akan turun sedikit, ya. Jadi usahakan tidak sampai masuk si royalnya. Nah kemudian ini akan saya tuangkan. Wah, cantiknya guys, cantiknya. Nah, ya, ini sudah sampai habis saya tuangkan. Kemudian ini akan saya bake. Saya masukkan, kemudian akan saya bake dengan api bawah 180, api atasnya saya kasih 50 dulu guys, karena saya mau mematangkan bagian kulitnya dulu, gitu ya. Nah ini saya kasih 40 menit, gitu guys. Jadi api atasnya saya gunakan api bawah saja, seperti ini ya. Api bawah saya gunakan, kemudian running di 30 menit. sampai 30 menit. Oke gengs, kita tunggu sampai dia matang. Oke guys, 35 menit pertama sudah selesai. Kita lihat waktunya gengs, sudah ya. Ini kita matikan, kemudian kita cek apakah cheese Lorraine kita sudah matang. Tarap, nudge. Ini dia. Seperti ini gengs. Very hot. Wow, nice gengs. Very nice. It's good. Cek ya, sebentar ya. Panas banget. Nah, seperti ini guys. Aromanya, cheese-nya sangat terasa. Ya, dipegang sudah nggak lengket. Ini sangat moist ya, juga matangnya merata. Lihat tepinya, bagian tepinya, pinggirnya sudah oke. Nanti akan kita lepas. Setelah itu akan kita lihat bagian dalamnya apakah dia basah atau tidak. Oke guys,